Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang teori alien di bulan. Yakinkah Anda, sebenarnya bukan kita yang melihat bulan, tetapi bulan yang melihat kita? Karena sampai detik ini para ilmuwan tidak dapat menemukan jawaban pasti tentang pembentukan bulan. Bahkan sekarang ada kemunculan hipotesa yang mengklaim bahwa bulan dibuat oleh alien yang digunakan untuk memantau kita, yakni manusia bumi. Kali ini Mata Ketiga akan menyajikan bukti-bukti ini kepada pemirsa. Ada beberapa teori utama terkait asal-usul bulan, namun masing-masing memiliki celah yang akan disampaikan berikut ini. Mari simak tayangan berikut ini. Teori tabrakan dahsyat atau Big Bang. Menurut teori ini, bulan bisa jadi merupakan hasil tabrakan dari planet bernama Theia yang menabrak bumi pada sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Apa dasar dari kesimpulan ini? Jejak planet seukuran Mars bernama Theia telah ditemukan di bebatuan bulan. Ini membuktikan teori lama bahwa bulan terbentuk dari materi yang dikeluarkan setelah Theia bertabrakan dengan bumi miliaran tahun yang lalu. Namun demikian, pandangan ini tidak masuk akal karena setelah tabrakan dahsyat, bulan akan berada dalam keadaan suhu tinggi dan tidak mungkin mengandung air. Tetapi studi dari tahun 2011 mengungkapkan bahwa butiran vulkanik di bulan mengandung air dalam jumlah yang sama seperti basal vulkanik di bumi. Selain itu, setiap benda langit di tata surya memiliki komposisi isotop oksigen uniknya masing-masing yang mirip dengan sidik jari atau DNA manusia. Namun mereka juga menemukan komposisi isotop oksigen yang kira-kira sama dengan bumi. Jadi teori tabrakan dahsyat tidak bisa diterima. Teori tangkapan. Teori ini menjelaskan bahwa bulan aslinya berasal dari tempat jauh yang tidak diketahui di dalam galaksi Bima Sakti kita, bebas dari bumi. Lalu benda luar angkasa tersebut bergerak dan berpapasan dengan planet bumi dan terperangkap di dalam medan gravitasi bumi. Teori ini kurang disukai karena agar objek seukuran bulan dapat ditangkap oleh gaya gravitasi bumi, maka kecepatannya harus sangat rendah. Dan akhirnya benda angkasa ini akan kehilangan energi untuk mengorbit, seperti asteroid yang hanya melayang-layang di luar angkasa. Namun faktanya, bulan masih memiliki energi cukup besar untuk mengorbiti bumi dan berotasi pada sumbunya. Selain itu, teori ini juga tidak mampu menjelaskan kemiripan senyawa kimiawi dengan bumi. Pada akhirnya teori ini ditolak. Teori fisi. Pada tahun 1800-an, George Darwin, anak dari Charles Darwin, mengemukakan pendapat tentang asal-usul bulan. Dia berpendapat bahwa benda luar angkasa itu dulunya berasal dari bumi. Saat awal pembentukan, planet bumi mungkin berputar sangat cepat hingga ada bagian dari planet bumi terlepas keluar angkasa, namun tetap di bawah pengaruh gravitasi bumi. Darwin Junior juga menuturkan bahwa bagian yang terlepas itu kemungkinan besar berasal dari permukaan Pasifik. Walaupun begitu, setelah adanya penerbangan perdana ke sana dan para astronom meneliti bebatuan yang ada di sana, namun tidak ditemukan kesamaan komposisi materi dengan lempeng Pasifik. Selain itu juga banyak ditemukan unsur di bulan yang tidak ada di bumi, jadi bulan bukan berasal dari bumi. Sebenarnya bukan hanya asal-usul bulan yang masih menjadi misteri, astronom juga menemukan banyak keganjilan dan kebetulan yang misterius di bulan. Mungkin pernah terlintas dalam benak Anda bahwa matahari seharusnya jauh lebih besar dari bulan, tetapi jika dilihat dari bumi, bulan dan matahari sekilas tampak berukuran sama. Mengapa bisa begitu? Karena jarak matahari ke bumi adalah 395 kali jarak bulan ke bumi, sedangkan diameter matahari persis 395 kali diameter bulan. Pada saat gerhana matahari total, ukuran bumi dan bulan persis sama, sehingga matahari bisa tertutup bulan secara sempurna. Hitungan ini terlalu cermat dan akurat jika hanya merupakan kebetulan astronomi semata. Dalam misi pendaratan ke bulan yang disebut sebagai Proyek Apollo mulai 1969 hingga 1972,
Selama misi pendaratan ke bulan, Apollo 11, 12, 14, dan 16 memasang instrumen-instrumen pengukur gempa bumi seismometer di permukaan bulan. Sementara Apollo 12 melontarkan modul ke bulan untuk pertama kalinya di ketinggian bulan. Daya lontar modul bulan oleh Apollo 12 ini setara dengan kekuatan 1 ton peledak. Yang tidak terduga adalah seismometer terus mendeteksi gempa hingga 55 menit. Entah karena gempa kali ini yang terlalu lama atau sebab lainnya, jadi NASA sekali lagi meluncurkan sebuah roket ke bulan. Kali ini kekuatannya setara dengan 11,5 ton bom, dan yang lebih membingungkan, seismometer NASA kali ini terus mendeteksi gempa selama 3 jam 20 menit. Pernahkah Anda mendengar gempa yang bisa terus bergetar selama lebih dari 3 jam? Perlu diketahui, hanya bulan yang berongga baru bisa bergetar begitu lama. Tetapi benda langit yang terbentuk secara alami tidak mungkin berongga. Ada banyak kawah tabrakan di permukaan bulan dan umumnya berdiameter ratusan kilometer. Dari sini bisa diketahui seberapa kuat meteorit ini menghantam bulan. Tapi terlepas dari apakah kawah itu besar atau kecil, kedalaman kawah tabrakan umumnya hanya sekitar 6 km. Dan meski diameter kawah terbesar di bulan sepanjang 2.500 km, namun kedalaman kawahnya hanya 13 km sedangkal ini, bisa dibayangkan betapa kokohnya kerak bulan. Dalam kondisi tidak tahu bagaimana bulan itu terbentuk, dan bulan dengan cangkangnya yang kokoh dan bagian dalamnya yang berongga, bisa jadi bulan itu merupakan buatan alien, dan mereka tinggal di bulan untuk memantau kita, manusia bumi. Pada masa-masa awal, orang-orang selalu mengatakan bulan hanya memiliki satu sisi yang menghadap ke bumi, jadi diyakini bulan adalah buatan alien. Wajah bulan selalu pada sisi yang sama menghadap bumi karena periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bumi. Kedua periode yang sama ini disebabkan oleh fenomena yang dinamakan tidal locking atau penguncian pasang atau gravitasi. Fenomena penguncian gravitasi ini adalah fenomena umum dalam sistem gravitasi. Banyak satelit planet-planet lain juga terkunci gravitasi dengan planet induknya. Kenapa fenomena tidal locking terjadi? Adalah karena adanya torsi yang diberikan bumi kepada bulan, dan bulan bereaksi dengan menyesuaikan periode rotasinya sehingga tercapai kesetimbangan, yaitu saat periode rotasinya sama dengan periode revolusinya. Karena bulan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, pada akhirnya akan menjadi elipsoid dan akan ditarik kembali saat berotasi. Di sini mata ketiga membuat segaris kuning di bulan, dan kita dapat memastikan bahwa bulan memang benar-benar berputar melalui rotasi garis kuning seperti tampak di layar. Penguncian pasang surut sebenarnya adalah fenomena yang sangat umum untuk satelit. Meskipun terdapat penjelasan yang masuk akal terkait bulan selalu pada sisi yang sama menghadap bumi, tetapi itu tidak berarti bahwa bulan terbentuk secara alami. Ada yang mengatakan bulan adalah tempat terbaik untuk memantau manusia. Sampai di sini, apakah pemirsa percaya bahwa bulan adalah buatan alien? Selanjutnya mari kita saksikan tayangan yang lebih menarik berikutnya ini tentang penampakan alien di bulan. Pada Mei 2020 lalu, warga Rusia merekam armada UFO yang besar di bulan dan piring terbang besar yang siap mendarat di balik bulan. Bahkan ada yang mengklaim memotret pesawat luar angkasa alien di bulan dengan kawah sebagai latar dan membandingkannya dengan kawah biasa yang seharusnya datar, tapi tampak jelas tidak seperti itu. Selain itu, dari gambar bangunan di bulan yang beredar di internet, bisa disaksikan ada sebuah jalan masuk tak berdasar menuju jantung bulan di sebelahnya. Bahkan ada piramida di bulan. Selain piramida, banyak menara di bulan. Salah satu staf NASA, Donna, mengkonfirmasi bahwa tidak ada menara semacam itu di bulan. Dan untuk waktu yang lama mereka, NASA, harus merevisi gambar untuk menyembunyikan keberadaannya. Jika menara itu terbentuk secara alami, lantas mengapa NASA dengan sengaja menyembunyikannya? Inilah gambar yang disebut Donna yang sengaja dihilangkan NASA. Mungkin karena pengungkapan Donna, foto-foto itu yang sekarang tampak Google Moon tidak lagi sengaja ditutup-tutupi. Bagi pemirsa yang penasaran bisa menelusurinya di internet. Terakhir yang ingin disampaikan adalah proyek Apollo 50 tahun yang lalu itu sebenarnya tidak hanya sekali bertemu alien. Bahkan Apollo 17 pun bukan misi terakhir,
karena masih ada misi rahasia yang berlangsung secara diam-diam. Mata Ketiga akan terus mengungkapkan misteri untuk pemirsa setia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.